Presiden RI Prabowo Subianto menyentil vonis hukuman ringan terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois dan kawan-kawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai oleh Eko Arianto pada Senin 30 Desember 2024. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Bappenas untuk rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029. Presiden juga memperingatkan para hakim untuk lebih jeli lagi dengan hukuman yang dijatuhkan. Bahkan kepala negara juga menyinggung jika ada vonis ringan, Prabowo mengatakan bahwa nanti berimbas ke dirinya yang dinilai tak paham hukum. Menurut Presiden, rakyat sangat mengerti adanya ketidakadilan terhadap pelaku korupsi ratusan triliun. Prabowo lantas menanyakan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut tentang upaya banding terhadap vonis hakim itu. Prabowo ingin pelaku korupsi ratusan triliun mendapatkan vonis yang setimpal. Diketahui dalam perkara korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah, terdakwa Harvey Mois divonis hukuman pidana penjara selama 6,5 tahun oleh Ketua Majelis Hakim Eko Arianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis terhadap suami artis Sandra Dewi itu separuh lebih ringan ketimbang tuntutan yang dijatuhi jaksa yakni 12 tahun penjara. Tak hanya vonis terhadap Harvey, Sumarta selaku Direktur Utama PT RBT juga dijatuhi vonis ringan oleh hakim yakni 8 tahun penjara dari awalnya 14 tahun berdasarkan tuntutan jaksa. Sementara Reza Adriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Terbaru, saudara, vonis 5 tahun penjara juga dijatuhkan kepada Crazy Rich PIK Helena Lim pada sidang hari ini, Senin 30 Desember 2024. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah.
Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.